memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat setiap kita yang hadir pada pagi ini. Kita bersyukur di pagi yang indah ini kembali lagi kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama, beribadah bersama di tempat ini. Walaupun dalam keadaan yang tidak leluasa, tidak nyaman, ya, harus jaga jarak, badannya di basement, kita harus pakai masker. Tapi saya percaya semua itu tidak mengurangi sukacita setiap kita, tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di tempat kita masing-masing dan tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Saat teduh kita mulai. 你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他，要以他大能的作为赞美他，按着他精美的大能赞美他。凡有祭司的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 1, 2, dan 6. Kita buka pada kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita, karena Tuhan yang kita sembah sungguh layak untuk kita puji. Karena Dialah yang telah menyelamatkan setiap kita, Dialah yang telah memberkati setiap kita, dan Dialah yang telah menyertai di setiap musim kehidupan kita, dan Dialah yang selalu menguatkan kita di saat kita menghadapi pergumulan hidup. Kita nyanyikan pujian, puji. Pujimu, menguatkanku.
berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan telah menyertai kehidupan kami, sebab Tuhan telah melindungi kehidupan kami, sehingga kami ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh memasuki ibadah yang ada, kami memohon pengampunan di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik itu dalam perkataan, perbuatan, bahkan di dalam berpikir yang manusia tidak tahu, tetapi kami yakin Tuhan tahu segalanya. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap kami, layakkan setiap kami untuk boleh datang, memuji dan bahkan melayani Engkau pada pagi hari ini. Lebih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Mungkin mereka datang membawa beban berat, mungkin mereka datang membawa pergumulan hidup. Kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang boleh membuka jalan keluar bagi mereka, Tuhan yang boleh memberikan kelegaan bagi mereka, sehingga pada pagi hari ini kami boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Adalah Tuhan juga sertai mereka, Tuhan tolong senantiasa kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dalam keadaan sakit, bahkan ada yang terpapar COVID-19. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan bagi setiap mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kami terus berdoa untuk Kabupaten Melawi. Di tengah-tengah pandemi saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, tenaga kesehatan kami. Kami rindu Nangapino kembali dalam keadaan aman. Kami rindu setiap masyarakat boleh menikmati kedamaian, bahkan setiap jemaat. Terlebih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati setiap pemimpin kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah sekalipun. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga kami rindu bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan untuk tenaga kesehatan kami, Engkau yang terus menolong mereka, Engkau yang terus menjaga mereka, sehingga kami boleh melewati masa-masa pandemi ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan yang boleh memakai setiap mereka, Tuhan yang boleh mengurapi mereka, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini, dari awal hingga selesai ibadah kami, biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mentahbiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan dengan bahasa Indonesia dulu, setelah itu kita lanjut dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan berkubur berat, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，
在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，建在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Silakan duduk kembali. Cangco. Saat ini kita akan membuka Alkitab. Kita buka di dalam Mazmur nomor 31. Mazmur nomor 31 ayat yang keempat. Jika 打开圣经，全在诗篇31篇第4节。Kita baca satu ayat saja, yaitu ayat keempat. Mazmur 31 ayat 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau menuntut dan mendidik aku. Mazmur nomor 31 ayat 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saat ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan melangkah dalam anugerah. Kiranya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa setia di dalam Tuhan, terus setia melangkah dalam anugerah Tuhan. Oh
kita akan mendengarkan khotbah dari evangelis Amri dan Bersih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin duduk tenang, memfokuskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan hikmat akal budi bagi setiap jemaat-Mu sehingga boleh mengerti, memahami firman-Mu, bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terlebih ya Tuhan, memohon untuk hikmat daripada Tuhan sehingga hamba boleh berkata-kata dari pihak Tuhan dan hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan waktu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya izin buka masker ya Bapak Ibu, karena maskernya naik turun terus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan karena sudah sekian lama, hampir 2 bulan kita tidak pernah ibadah secara tatap muka seperti ini. Kita ibadah secara online. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk boleh datang bersama-sama memuji Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di basement, tetapi saya berharap tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena bukan tempat yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir, tetapi ketika hati kita benar-benar merindukan kehadiran Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin firman Tuhan yang terakhir bisa saya sampaikan sebagai pelayan di tempat ini. Mari kita membuka kitab kita bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 21 hingga ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 21 hingga ke-31. Kalau sudah menemukannya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya membaca ayat 21, Bapak Ibu ayat 22 hingga ayat ke-31. Kita baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21 hingga ke-31. Beginilah firman Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bersama-sama, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Dan saya berikan satu tema firman Tuhan untuk kita hari ini, hidup untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, proses kehidupan yang kita alami di dalam dunia ini berkait erat dengan sang waktu. Di dalamnya ada saat berjumpa dan juga ada saatnya untuk berpisah. Entah itu mengesankan, mengharukan atau tidak, kita berjumpa dan kita pasti akan berpisah. Karena ada yang bilang bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi berjumpa. Tetapi mengapa harus berjumpa kalau harus berpisah? Tentunya ini kata-kata ini sudah sering kita dengar, Bapak Ibu yang terkasih. Artinya ketika ada perjumpaan, pada akhirnya pasti ada berpisah. Ada juga yang terkenal dengan kata-kata tak kenal maka tak sayang. Bahkan ada juga situasi belum kenal saja sudah sayang. Tetapi ada juga situasi sudah kenal tetapi tidak sayang-sayang juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah perkataan atau hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia melakukan seperti situasi kita saat ini. Dia berpisah dengan jemaat yang dia layani secara khusus di Efesus. Kalau kita perhatikan dari awal, dari ayat 17 hingga ayat ke-35, kita melihat bagaimana perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap jemaat yang akan dia tinggalkan, yang sudah dia layani kurang lebih dia katakan 3 tahun. Saya tidak tahu ini kebetulan atau memang ini rencana Tuhan juga. Bulan 10 nanti genap juga saya 3 tahun di sini. Tidak terasa ya, waktu terus berjalan. Tetapi Tuhan ingin memakai kita terus menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam momen-momen ini Paulus memanfaatkan acara perpisahan itu sebagai kesempatan terakhir yang berharga baginya untuk mengingatkan setiap jemaat-jemaat yang dia layani, untuk mengingatkan setiap penatua-penatua yang sudah dia didik untuk boleh melayani setiap jemaat. Kalau di masa kita atau di tempat kita secara khusus di GKKB bisa dikatakan para majelis. Jadi momen perpisahan yang Paulus lakukan kepada setiap jemaat dia gunakan untuk mengingatkan kembali kepada setiap majelis-majelis, kepada setiap jemaat-jemaat yang dia layani untuk senantiasa berdiri teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bagaimana Paulus melayani Tuhan sehingga kita patut untuk kita ladani di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana seperti apakah melayani Tuhan menurut Rasul Paulus itu sendiri. Dan saya berharap kita bukan hanya menjadi pendengar pada pagi hari ini, melainkan pesan-pesan yang disampaikan Rasul Paulus ini kepada jemaat Efesus yang dia layani itu juga membuat kita pada pagi hari ini, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat kehidupan kita senantiasa berpaut di dalam Tuhan. Yang pertama yang harus kita teladani dari Rasul Paulus, yaitu Rasul Paulus melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kalau kita perhatikan pada ayat 19 bagian A,
Sebelum menjadi pengikut dan rasul Kristus, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang yang begitu gencar untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang begitu semangat untuk membinasakan dan menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat, ketika Tuhan menangkap dia menjadi seorang pengikut Tuhan yang begitu setia. Jadi Paulus sebenarnya memiliki latar belakang dan status yang tinggi. Kalau kita ketahui, di dalam status dia sebagai orang Yahudi sebelum dia percaya kepada Tuhan, Paulus ini adalah pribadi yang begitu mereka hormati. Mereka melihat bagaimana semangat Paulus dalam membinasakan, dalam menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat Efesus sendiri didirikan oleh Paulus dengan perjuangan yang begitu melelahkan. Tetapi kita lihat tidak membuat Rasul Paulus bersikap arogan, bersikap seakan-akan tanpa dia pelayanan Tuhan tidak bisa berjalan. Tetapi satu hal yang Rasul Paulus berikan teladan kepada jemaat di Efesus. Meskipun dia yang mendirikan jemaat di Efesus, meskipun dia yang melayani jemaat di Efesus, tidak membuat dirinya seakan-akan di atas semuanya. Tidak membuat dirinya menjadi orang yang arogan. Tidak membuat dirinya menjadi pribadi yang sombong. Sehingga dia mau supaya setiap jemaat yang dia layani mengagung-agungkan dia. Tetapi Rasul Paulus tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Semakin dia melayani Tuhan, semakin dia memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, dia juga semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pesan ini adalah pesan yang pertama yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Dan itu juga yang ingin saya kutip dan ingin saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Layanilah Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan menganggap dirimu yang paling berpengaruh di dalam pelayanan, sehingga membuat dirimu jatuh di dalam kesombongan, membuat dirimu menjadi pribadi yang begitu arogan, sehingga engkau melihat orang tidak berguna, hanya engkau yang paling penting di dalam pelayanan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tuh, Rasul Paulus memberikan contoh bagi kita. Semakin Tuhan memakai kita, semakin Tuhan memakai kita menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan, seharusnya itu membuat kita semakin merendahkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita sadar bahwa ketika Tuhan masih memakai kita, itu sebuah anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah ada yang merasa paling berjasa di dalam bangunan gereja kita yang begitu megah saat ini? Apakah ada yang dengan bangga merasa diri sebagai tokoh yang begitu penting di dalam berdirinya gereja ini? Atau jangan pernah merasa dirimu lebih penting dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Kita tahu semua gereja adalah milik Tuhan. Jangan pernah merebut posisi Tuhan sebagai pemilik gereja. Jangan mengatasnamakan bahwa tanpa ada saya, gereja tidak akan berdiri. Tidak, Bapak Ibu. Engkau hanya sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita. Dia mendirikan jemaat di Efesus. Dia membangun kerohanian mereka, tetapi tidak membuat dia menjadi orang yang sombong, yang menganggap dirinya lebih penting dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Mari kita menjadi pelayan Tuhan, orang-orang yang mengiring Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pendiri dan pemilik gereja satu-satunya adalah Kristus itu sendiri. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus itu sendiri yang merupakan pemilik dan pendiri gereja. Tidak ada satu pribadi pun yang mengklaim dirinya seorang pendiri gereja, seseorang yang begitu penting di dalam gereja. Tidak ada. Karena tanpa Tuhan,
gereja tidak akan pernah bisa bertumbuh. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nasihat Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada penatua-penatua di Efesus, kepada setiap jemaat-jemaat di Efesus, layanilah Tuhan dengan kerendahan hati. Layani Tuhan dengan kerendahan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang dia layani sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Dia katakan, saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan, bahkan tanpa menghiraukan nyawanya sendiri. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 22 sampai ayat 24 bagian A. Rasul Paulus menunjukkan atau menyampaikan kepada jemaat di Efesus, aku melayani Tuhan dengan berbagai tantangan. Bahkan aku tidak peduli dengan nyawaku sendiri, tetapi aku lebih peduli bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Karena hidup adalah milik Tuhan. Diriku saat ini adalah diri yang penuh dengan kasih Tuhan, sehingga aku ingin menggunakan kehidupanku untuk melayani Tuhan. Kita masih tahu bagaimana Paulus begitu banyak mengalami kesulitan, bahkan pergumulan, bahkan penderitaan ketika dia melayani. Orang-orang yang Yahudi yang begitu dulu menghormatinya, sekarang orang-orang Yahudi itu ingin mencabut nyawanya. Paulus juga dikenal sebagai rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi apakah pelayanannya berjalan begitu saja, berjalan dengan lancar saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dia mengalami berbagai penderitaan. Paulus pun harus mengalami sakit penyakit karena melayani Tuhan. Dan dia memohon pemulihan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan apa? Katakan kepadanya, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kata-kata yang begitu fenomenal di dalam pelayanan Paulus. Ketika dia meminta kesembuhan dari penyakit yang dialami, tetapi Tuhan jawab, cukup kasih karuniaku untukmu. Karena di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi apakah semua penderitaan yang dialami Rasul Paulus itu membuat dirinya berhenti melayani Tuhan? Tidak sama sekali. Dia bahkan terus melayani Tuhan dengan semangat. Rasul Paulus rela menjalani semua kesulitan itu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah mengambil keputusan untuk tetap melayani Tuhan apapun resiko yang dia hadapi. Itulah maksud perkataannya di surat Filipi 1 ayat 21. Apa yang dia katakan di sana? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba kita koreksi diri kita, Bapak. Apakah kita sudah sampai di titik mengatakan statement yang sama seperti yang Rasul Paulus katakan? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak mudah, bukan? Melayani Tuhan dengan setia, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Mungkin kalau kita dijadwalkan melayani Tuhan, kita bisa menggunakan berbagai alasan untuk tidak melayani. Wah, sibuklah, inilah, agak kurang sehatlah. Itu membuat kita kadang-kadang semangat kita melayani Tuhan semakin kendor. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, walaupun sebagian gereja mengalami kesulitan dalam beribadah saat ini, tetapi kita harus tahu Tuhan masih memberikan kita waktu untuk berusaha melayani Dia. Gunakan waktu itu dengan baik. Meskipun tantangan, rintangan yang kita hadapi, tetap layani Tuhan dengan setia. Apapun permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih, pembentukan pertama saya di dalam melayani Tuhan itu dimulai dari Pospei Punggur, GKKB Pospei Punggur. Tetapi pembentukan yang kedua yang menurut saya hingga saat ini yang begitu berat ketika melayani jemaat di tempat ini,
Kita tahu kita melewati masa-masa itu bersama. Kita tahu kondisi saat itu tidaklah mudah. Kita tahu ada yang meneteskan air mata di masa-masa seperti itu. Tetapi karena kita semangat untuk terus melayani Tuhan dengan setia, kita ada hingga sampai saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan jadikan alasan pergumulan hidupmu untuk berhenti melayani Tuhan. Jangan jadikan alasan dengan segala kesibukanmu sehingga engkau meninggalkan. Rasul Paulus menasihatkan jemaahnya untuk senantiasa melayani Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka hadapi. Saat ini juga saya ingin katakan kepada setiap kita, mari tetap setia layani Tuhan. Meskipun berat jalan yang kita tempuh di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini tentunya menjadi kekuatan yang kembali memulihkan kita untuk kembali memandang kepada Tuhan, bahwa aku hidup untuk melayani Tuhan. Aku hidup hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan, sehingga sudah seharusnya seluruh kehidupanku untuk menyenangkan dan melayani Tuhan. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, Rasul Paulus katakan kepada setiap jemaat yang dia layani, aku tidak pernah melalaikan tugas pelayanan, sekalipun dia sebenarnya punya alasan kuat untuk berhenti melayani Tuhan. Kita bisa perhatikan di ayat 20 bagian A, ayat 27. Sebenarnya Rasul Paulus punya alasan-alasan kuat untuk berhenti melayani Tuhan. Dengan kondisi-kondisi yang dia alami, dengan sakit penyakit yang dia hadapi, bisa saja dia katakan, udahlah, cukup sampai di sini aku melayani. Lagian kondisiku juga tidak baik, lagian aku juga dalam keadaan sakit, ya sudah, aku berhenti untuk melayani. Tetapi kita lihat Rasul Paulus tidak menggunakan alasan-alasan itu untuk berhenti melayani, tetapi malah dia semakin semangat untuk melayani. Kalau saat ini ada 1001 alasan bagi orang-orang Kristen untuk tidak melayani Tuhan. Banyak sekali alasan. Kita memiliki begitu banyak alasan untuk melalaikan tugas pelayanan yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan mungkin ada yang berharap kurang sehat ketika dia dijadwalkan melayani. Tentunya ini sesuatu hal yang tidak baik. Ketika engkau dijadwalkan melayani Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memilih engkau untuk melayani kita. Jangan engkau pura-pura kurang sehat. Jangan pura-pura sakit, kakiku pegal, kursi nggak bisa datang. Sorry contoh Kesha, aku lagi pilek. Sorry contoh Ado, kami lagi ada persekutuan dengan kawan-kawan. Sehingga kita coba jadwalkan orang lain saja. Bapak Ibu, berhenti lakukan itu. Tetapi ketika engkau dipilih untuk melayani Tuhan, itu sebuah anugerah dari Tuhan. Dan Rasul Paulus menyadari akan hal itu. Ketika dia masih bernafas, ketika dia masih mampu berjalan, dia terus melayani Tuhan dengan setia. Dia tidak gunakan alasan-alasan pergumulan-pergumulan yang dihadapi untuk berhenti melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kita hidup untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Jadi bagaimana kita melayani Tuhan? Yang pertama, melayani Tuhan bukanlah sekedar aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja atau mau berkorban untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kalau kita aktif di gereja dan rela berkorban supaya keinginan dan ide kita dipenuhi oleh rekan-rekan kita, itu bukan pelayanan Bapak Ibu, melainkan kita menjadi seorang juragan. Jadi kalau kita kasih ide ke gereja harus dilakukan. Kalau kita tidak menjadi orang yang ngambek gitu ya, nggak mau melayani. Bapak Ibu, kalau kita memiliki karakter seperti itu,
kita bukanlah seorang pelayan Tuhan, melainkan kita mirip dengan seorang juragan yang ingin memerintah dan segala idenya harus dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi ingat, kita ini adalah pelayan Tuhan yang harus senantiasa setia untuk mengiring Dia seumur hidup. Yang kedua, kalau kita mau mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, bahkan materi untuk membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan, untuk mendukung kegiatan gerejawi supaya kita populer dan mendapat pujian dari orang lain, itu bukan pelayan, melainkan seorang politikus. Kalau seseorang kepala daerah mau dipilih, biasanya dia gembor-gembor, kasih janji-janji manis, terus bangun ini, bangun itu. Tetapi kalau sudah menjadi pemimpin, lupa, ya. Seorang pelayan Tuhan tidak boleh seperti itu. Orang yang mengejar pamrih, perbuatannya seringkali tidak menjadi berkat, hanya sekedar pencitraan. Seakan-akan, wah dia ya yang paling gencar melayani Tuhan, wah luar biasa ya dia melayani. Bapak Ibu, kita bukan seorang artis, kita juga bukan seorang politikus, kita hanya sebagai pelayan. Jangan mencari kepopuleran, jangan mencari keuntungan di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Ingat, kita hanya seorang pelayan yang harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, banyak orang mau dan rela berbuat sesuatu karena ada pamrihnya. Melayani Tuhan pada prinsipnya adalah melayani tanpa mengharapkan pamrih apapun, baik itu dari sesama, bahkan dari Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, pola pikir kita, wah saya pelayanan minggu ini supaya saya terus diberkati Tuhan. Pola pikirnya tidak seperti itu, Bapak. Ketika kita melayani Tuhan, itu semua karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan kita dari maut itu sendiri. Jangan sampai kita melayani Tuhan supaya kita mendapatkan sesuatu dari orang-orang sesama kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan supaya supaya Tuhan berkati saya berkali-kali lipat. Memang benar Tuhan berkati setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi seorang pelayan Tuhan fokus kehidupannya bukan di situ, tetapi dia ingin melayani Tuhan dengan tanpa mengharapkan berkat itu sendiri, karena dia tahu hidup yang dia miliki adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 18 berkata, "Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil." Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melayani Tuhan. Meskipun seakan-akan, kok saya udah melayani Tuhan tapi hidupku tidak berubah-ubah. Kok Tuhan seakan-akan tidak memberkati kehidupanku, ekonomi keluarga masih seperti itu. Bapak Ibu, ketika engkau masih diberikan jadwal untuk melayani Tuhan, itu anugerah. Gunakan itu dengan baik. Dan satu firman Tuhan yang ingin saya baca terakhir untuk kita, di dalam Mazmur 122 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, "Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam. Kiranya damai sejahtera senantiasa mengiring kehidupan setiap jemaat di tempat." Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu melalui Rasul Paulus yang menasihatkan setiap jemaatnya. Pada hari ini kami kembali dinasihati supaya kami hidup untuk melayani Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami ingin melayani Tuhan meskipun rintangan yang kami hadapi. Dan kami ingin gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kami kepada setiap kami untuk melayani.
Biarlah ya Tuhan Engkau memampukan setiap jemaat, dan Engkau terus memberkati kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kepada Yesus. Terima kasih kepada Bapak Abu yang sudah melayani Tuhan dan firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Mari kita semua persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Sesungguhnya persembahan yang sejati adalah tubuh kita, hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memakai hidup kita sebagai alat kemuliaan di seumur hidup kita. Sambil menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan betapa hatiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan betapa hatiku berterima kasih karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan memiliki. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, hartaku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
pribadi yang lemah, tak berdaya Bapak Tuhan. Maka oleh pujian ini kami mengekspresikan diri kami yang sesungguhnya, bahwa kami hanya memohonkan kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan kasih dan setia kepada kami, sehingga kami boleh sanggup dan kuat untuk boleh meraih setiap apapun yang kami harapkan bisa kami raih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, pada momen perpisahan dengan penginjil Alwi. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menikmati kebersamaan ini, kami boleh senantiasa memandangkannya kepada Tuhan, melihat segala sesuatunya dalam rangkaian rencana Tuhan yang indah. Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kami semua, bahkan buat setiap kewenangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur di kesempatan juga pada pagi hari ini kami boleh ambil bagian untuk menopang pelayanan di tempat ini melalui persembahan yang telah kami siapkan. Biar ya Tuhan setiap persembahan yang kami siapkan, yang kami sisihkan secara khusus buat Tuhan, yang kami kumpulkan dan kami persembahkan, biarlah ini semua Tuhan melihat hati kami, dan ketika Tuhan melihat hati kami ada kesetiaan di sana, ada kejujuran untuk memberi kepada Tuhan, ada hati yang ingin terus berkorban bagi Tuhan, maka Tuhan akan membalaskan dengan berkat-berkat Tuhan yang cukup bagi kehidupan kami. Maka kami terus berdoa ya Tuhan buat komisi majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang penuh dengan hikmat, hati yang penuh takut akan Tuhan, bahkan visi dan misi dalam penggunaan keuangan, sehingga dalam kemajelisan ini keuangan boleh dikelola dengan baik, bahkan untuk pemberdayaan pelayanan semuanya boleh terkopak, dan Tuhan dipermuliakan atas ini semua. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Biarlah kami selalu dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami di luar sana ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah memelihara kami. Bahkan di masa pandemi ini, perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami pertaruhkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tibalah saatnya mana momen yang kurang kita sukai, mana tidak kita sukai ya. Bagaimana perasaan contoh Alwi? Yang saya percaya ya, momen yang tidak kita sukai dalam momen perpisahan. Namun ini adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini ya. Ada satu pepatah mengatakan, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Ya. Sudah hafal ya? Siapa tadi yang apalagi bagi kami sebagai hamba Tuhan ya, namanya mutasi, ya, namanya pisah sambut, itu sudah biasa. Sesungguhnya secara pribadi saya juga tidak suka ya, namanya pindah sana sini, mutasi sana sini. Kenapa? Capeknya apa? Ngepak-ngepak barang, kemas-kemas, nanti udah sampai di tempat, bongkar-bongkar lagi, rapi-rapi lagi, ribet ya. Contoh sudah siap semua? Belum. Tapi itulah kita sebagai hamba Tuhan, kami harus terus belajar, tetap setia, taat seperti Bapak Abraham. Melangkah dengan iman, melangkah dalam anugerah, selalu siap diutus kemana. Siap ya saudara ya? Siap. Kita taat pimpinan Tuhan, kita taat pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, terlebih dalam setiap pelayanan kita. Dan kami juga bersyukur karena di mana seharusnya tahun kemarin contoh Alwi juga harus dimutasi bersama dengan kami ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa melayani bersama selama 1 tahun ini. Terima kasih contoh Alwi atas pelayanannya bersama kami. Terima kasih atas kebersamaannya dan kerjasamanya bersama kami selama ini. Kami juga mengucapkan selamat memasuki ladang pelayanan yang baru. Tetap semangat, tetap setia, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan, pesan dan kesan dari majelis. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua pada saat ini. Saat ini saya berbicara mewakili Majelis Jemaat
dalam momen ini sulit ya buat saya untuk berbicara sebenarnya. Pertama, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun keadaan seperti begini. Kita juga bersyukur ya, Contoh Alui sudah melayani di tempat ini kurang lebih hampir 3 tahun. Namun tanggal 1 Juli nanti beliau akan dimutasikan di Sungai Pinyu ya, di KKB Jemaat Sungai Pinyu. Yang kedua, harapan kami Contoh Alui di tempat pelayanan baru semakin lebih baik dan terus memberikan semangat dalam melayani di ladang Tuhan, khususnya di ladang GKKB. Doa kami Contoh tetap diperlancar dalam segala persiapan perpindahan dan kedepannya juga berkeluarga juga ya. Yang ketiga, kami selaku majelis mohon maaf bahwa kami tidak dapat memberikan yang terbaik dalam momen ini melihat kondisi pandemi saat ini. Dan kami juga haturkan 1000 maaf jika dari kami selama ini ada yang tidak berkenan dari kata-kata dan kelakuan yang tidak menyenangkan selama Contoh Alui berada di Kota Manawi. Dan yang keempat, berharap Contoh Alui tidak melupakan kami. Dan kalau ada ke Manawi, kunjungilah kami. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ada beberapa pantun untuk kita semua. Hati gembira berbarengan teman, bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Satu lagi ya. Jalan-jalan ke Pulau Bali, tidak lupa singgah di pantai Uluwatu. Selamat melayani Contoh Alui, semoga sukses di tempat yang baru. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada yang kurang dari kata-kataku dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan atau pesan-pesan dari Contoh Alui. Kita bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Ya, kita bersyukur dan harus terus bersyukur meskipun ya di keadaan seperti ini. Terima kasih untuk kepercayaan jemaat di KKB Nangapino. Kita boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani bersama-sama di tempat ini kurang lebih hampir 3 tahun. Dan saya yakin juga di dalam pelayanan saya di umur yang masih bisa dikatakan muda ya, dari rekan-rekan pelayanan yang lain, banyak kesalahan, yaitu dalam perkataan, perbuatan, sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin karena saya orang yang suka bercanda juga, mungkin candaan saya ada yang menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf untuk hal itu. Jadi terima kasih untuk kebersamaan yang sudah kita lewati bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Dan mohon maaf jika pelayanan yang saya lakukan di tempat ini kurang maksimal. Itu saya terus memperbaiki diri ke depan, apalagi di tempat pelayanan yang baru. Kesan saya tentunya saya bersyukur bisa melayani di tempat ini. Tuhan memberikan satu pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan jemaat, yang membuat saya juga semakin dewasa dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dalam pelayanan. Terima kasih untuk masukan-masukan kritikan dari setiap jemaat. Saya bersyukur jemaat di sini suka memberikan masukan untuk setiap hamba Tuhannya, dan terima kasih untuk hal itu. Itu membuat saya juga semakin berkembang bahwa ini yang harus saya lakukan.
Dan pesan saya untuk kita semua, mari terus melayani Tuhan dengan setia. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, layani Tuhan. Jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai nanti kita ketemu malah sudah tidak di dalam Tuhan. Dan tapi marilah kita mengakhiri setiap pertandingan kita tetap di dalam Tuhan. Kalau sudah berdiri seperti ini, nggak tahu mau ngomong apa ya. Nggak tahu mau ngomong apa, mau sampaikan apa. Intinya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah Bapak Ibu berikan, bahwa Tuhan berikan untuk melayani di sini. Dan saya juga memohon maaf kalau ada salah-salah yang saya perbuat, bahkan di dalam kerjasama, di dalam pelayanan dengan majelis, mungkin saya menjadi pribadi yang kurang bisa dikontrol atau suka membantah gitu ya. Saya mohon maaf untuk hal itu. Saya ingin menyanyi satu pujian yang dari dulu saya begitu suka pujian ini. Dan saya yakin juga Bapak Ibu tahu lagu ini, itu melayani Tuhan sampai akhir hidup ya. Bersyukur karena Tuhan masih pakai, bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Meskipun harus pindah nanti, tetapi kan tidak membuat kita menjadi musuh gitu ya. Nah, kita jadi musuh, padahal sesama-sama anak Tuhan. Saya ingin menyanyikan satu pujian setia sampai akhir. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba, melayani senang hidupku, ku serahkan untuk kemuliaan. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu senang hidupku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir,
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama boleh beribadah di tempat ini. Walaupun kita dalam suasana yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan di momen yang berbahagia serta bersejarah bagi kita semua, yaitu di mana pada hari ini kita mengadakan ibadah sekaligus perpisahan dengan hamba Tuhan kita, Pengenji Alwi, yang boleh bersama-sama melayani kita di tempat ini hampir 3 tahun ya, di bulan Oktober 3 tahun. Kesan saya sebagai rekan sekerja dengan Pengenji Alwi, kalau besok saya dengan Contoh Ado, kami keluarga genap setahun pelayanan di Angadino. Saya orangnya selalu menghitung hari-hari, Bapak Ibu. Karena saya menyadari bahwa hidup kita ya dibatasi oleh waktu, dan saya selalu menghitung berapa lama saya di sini, berapa hari. Cuma saya belum hitung berapa jam, berapa menit ya, belum sampai ke situ. Kesan sebagai rekan sepelayanan, yaitu kami berempat ya sebagai rekan hamba Tuhan di tempat ini. Walaupun dari sisi usia, umur, dan juga pelayanan, saya mungkin lebih lama sedikit dibanding dengan rekan-rekan yang lain. Tetapi bagi saya, dalam pelayanan bukan ada istilah senior junior. Kami adalah rekan satu tim di dalam sebuah pelayanan. Selama kurang lebih 1 tahun kami bersama-sama melayani, saya merasakan ada sebuah kebersamaan di antara kami sebagai rekan hamba Tuhan. Ketika kami ada informasi apa berhubungan dengan jemaat, kami berempat biasanya sangat langsung bergerak cepat untuk memberikan pelayanan kepada jemaat. Ya, secara pribadi saya merasa bahwa Contoh Alwi dimutasi menjadi berat bagi saya, karena tadinya kakinya 4, sekarang tinggal 3 gitu ya. Tapi namanya ya pelayanan itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Ya, bagi kita di lingkungan gereja GKB itu mutasi itu hal yang biasa, dan menjadi sebab alasan mutasi itu tentu berhubungan dengan kebutuhan organisasi. Itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Hamba Tuhan kita dimutasi bukan berarti ada masalah, bukan. Tapi karena kita melihat kebutuhan organisasi. Kita dalam pelayanan kita bukan hanya melihat satu gereja lokal saja. Kita dinaungi sebuah organisasi, maka kita harus memperhatikan organisasi secara keseluruhan. Ketika gereja sinode membutuhkan hamba Tuhan, ada kebutuhan, maka gereja lokal juga harus merelakan ketika itu menjadi sebuah kebutuhan dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu sekalian. Pengenji Alwi dibutuhkan oleh sinode untuk melayani di GKB Jemaat Sungai Pinyu, sekalian. Ya, dia dibutuhkan di sana, maka beliau dimutasi di Sungai Pinyu sekalian. Bukan kita tidak sayang dengan Pengenji Alwi, kita semua sayang dengan Pengenji Alwi. Tapi kita harus melihat inilah sebuah kebutuhan gereja, dan kita harus tetap membangun satu kecintaan kepada organisasi ya dalam kehidupan kita bergereja. Ketika sinode memutuskan bahwa hamba Tuhan dimutasi, maka hamba kita sebagai majelis, pengurus komisi dan juga jemaat, kita harus ada kerelaan. Ya, kita memikirkan kepentingan bersama dan jangan membuat kegaduhan ketika ada mutasi terjadi. Itu hal yang biasa, itu perlu diperhatikan bersama-sama sekalian. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, tetap
doakan penginjil Alwi dalam menjalankan tugas pelayanan di Sungai Pinyu. Itu yang dibutuhkan oleh beliau dari Bapak Ibu sekalian. Dukungan doa dari kita semua untuk beliau dalam melanjutkan pelayanan di GKKB Jemaat Sungai Pinyu. Terima kasih Saudara Alwi. Sama-sama dengan kami rekan-rekan hamba Tuhan boleh melayani tempat ini. Saya selaku sebagai gembala mungkin di dalam pelayanan bersama ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Saya minta maaf sama Saudara Alwi, kiranya Saudara Alwi memaafkan itu ya. Kalau pelayanan perhatian saya sebagai gembala tidak maksimal memberikan perhatian kepada penginjil Alwi. Sebenarnya kita ingin mengadakan sesuatu yang terbaik gitu ya untuk acara seperti ini, namun karena situasi pandemi yang masih melanda, kita tidak mengadakan ramah-tamah ya. Dan sekali minta maaf, bukan kita tidak mau melakukan, tapi kita memikirkan untuk kebaikan kita bersama. Maka untuk hal ini sementara kita tidak adakan, dan kita akan memikirkannya ketika nanti contoh Alwi kalau dia menikah ya, sebagai bentuk perhatian jemaat ya, mungkin dari sini kita mengadakan acara syukuran ya, karena kita di perpisahan tidak mengadakan acara ramah-tamah. Beliau rencana mungkin tahun depan akan menikah, maka momen itu mungkin akan kita pergunakan untuk mengadakan syukuran bersama. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Ini pemikiran saya seperti itu ya, sebagai satu penghargaan kita kepada hamba Tuhan kita ya. Mungkin hari ini tidak kita adakan, tapi nanti kita adakan, ada momen khusus bisa kita lakukan ya. Bapak Ibu sekalian, pesan saya tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan, melayani Tuhan, dan tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan itu harus tetap kita perhatikan, jangan terlena ya, jangan terlena dimanapun tetap berada. Perhatikan protokol kesehatan supaya kita semua dalam kondisi sehat. Dan saat ini vaksinasi sedang gencar dilakukan pemerintah. Bapak Ibu yang belum vaksin segera ya divaksin ya, kalau tidak ada halangan ya, supaya kita semua terbentuk kekebalan tubuh ya, dan kita ibadah kita tidak terlalu khawatir lagi gitu ya. Dan saya berharap sampaikan kepada jemaat yang lain tentang vaksin supaya kita semua bisa menerima vaksin. Jangan takut divaksin ya. Kami hamba Tuhan itu sudah divaksin dan tidak ada persoalan apa-apa ya. Lelah, capek itu reaksi vaksin itu hal yang biasa ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan selamat bertugas di tempat yang baru untuk penginjil Alwi ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sekiranya informasi, Contoh Alwi akan berangkat ke Sungai Pinyu pada tanggal 1 Juli ya. Berarti masih beberapa hari beliau masih tetap bersama dengan kita di tempat ini ya. Karena SK-nya tanggal 1 ya. Tanggal 1 beliau berangkat ke Sungai Pinyu. Mohon dukungan doa dari Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan adu lisan kenang-kenangan dari gereja. Saya persilakan Contoh Alwi berdiri di depan. Semuanya silakan.
愿主的爱与你同在，无论大灾大难。 Terima kasih ya. Baik. masih ibadah online, dan untuk minggu kedua baru kami kasih informasi kepastiannya apakah kita tetap kembali ibadah seperti ini atau kita masih online sambil kita memperhatikan perkembangan kasus COVID yang ada di Melawi, gitu ya. Kita lihat situasi, kalau memungkinkan bagi kita untuk mengadakan ibadah tatap muka seperti ini pada minggu yang kedua, kami dari majelis akan sampaikan ke jemaat sekalian lewat grup jemaat dan juga informasi ke rekan-rekan yang lain ya. Minggu depan kita tetap kembali ibadah online ya, kita melihat situasi kondisi Melawi, dan minggu kedua nanti baru kita sampaikan ya perkembangannya, kepastiannya. Karena kita di Melawi ini tidak terlalu jauh ya, mudah kita mendapat informasi gitu ya. Dan itu yang saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Nanti malam kita juga ada cara perpisahan ini di Sonolawi di KU2, karena kita bagi, kita tidak gabung jadi satu. Ya, kalau gabung satu itu terlalu ramai ya, dan kita menghindari kerumunan ya, kita mematuhi akan protokol kesehatan. Baik, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang sidang jemaat kita bersama-sama, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian doksologi.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memadamkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita mengambil satu dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.